Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas ujian tengah semester. Perkenalkan, nama saya Adinia Rahmawati, NIM 191-2001. Mata kuliah Pengelolaan Kelas. Dosen pengampu Zonalisa Fatri. Baiklah, saya akan menjelaskan tugas saya, yaitu pengelolaan kelas, yaitu serangkaian langkah kegiatan pengelolaan kelas agar proses pembelajaran berlangsung efektif dan efisien. Selanjutnya, prinsip penataan kelas. Yang pertama, aman. Kedua, nyaman. 3, ruang bereksplorasi. 4, berinteraksi dengan lingkungannya. 5, sesuai dengan tahapan. 6, memperhatikan karakteristik anak, kemampuan anak, latar belakang keluarga, lingkungan bermain, dan budaya setempat. 7, mendukung kegiatan main sendiri, kelompok kecil, dan kelompok besar. 8, mengembangkan kemandirian. 9, mengembangkan kepercayaan diri anak. 10, mendukung pengembangan semua aspek perkembangan. Selanjutnya, apa perbedaan dan persamaan? Yang pertama, sudut. Kedua, area. 3, sentra. 4, kelompok dengan kegiatan pengaman. Ada beberapa bagian menerapkan prinsip pengelolaan kelas dalam penataan kelas. Yang pertama, model pembelajaran sudut. Kedua, model pembelajaran area. 3, model pembelajaran sentra. 4, model pembelajaran kelompok. Kemudian, menata alat bermain. Penataan alat bermain membangun yang pertama, kemandirian. 2, kerapihan. 3, keaksaraan. 4, klasifikasi. 5, matematika. 6, sosial. 7, bahasa. 8, seni, dan lain-lain. Ada di sini diterapkan halaman. Hal yang harus diperhatikan dengan ruang luar. Yang pertama, luas area bermain. Standar internasional menetapkan 7 meter persegi. 2, ruang bermain outdoor. Dipastikan tidak terdapat binatang yang menyengat. 3, bak pasir harus ditutup bila tidak digunakan dan dipastikan dalam kondisi kering agar tidak menjadi tempat berkembang biak binatang kecil. 4, area basah ditempatkan di luar, dekat dengan sumber air, lantai yang tidak licin, sanitasi terjaga baik agar air tidak menggenang. Selanjutnya, ada mainan di luar ruangan. Yang pertama, bebas dari bahan yang berbahaya. 2, penataan sarana cukup luas bagi anak bergerak bebas, tidak perlu berdesakan. 3, ketinggian mainan sebaiknya tidak lebih dari 1,5 meter dan tingkat kemiringannya sekitar 40 derajat. 4, dasar seluncuran cukup lembut. 5, dipastikan tidak mudah patah atau putus. 6, dikontrol dan diperbaiki secara regular. Sebaiknya tidak terkena langsung terik matahari. 7, seluncuran ayunan, jungkitan, dan sarana bermain outdoor dalam kondisi baik dan catnya tidak mengandung toksik. 8, jika bahan menggunakan kayu, dipastikan permukaan kayu licin untuk mencegah anak tertusuk serpihannya. Selanjutnya, pagar. Yang pertama, pagar pembatas area outdoor. Dengan tempat umum di luar lembaga diperlukan untuk memastikan bahwa anak-anak tidak bisa terdorong ke dalam situasi berbahaya. 2, desain dan ketinggian. Pagar harus sedemikian rupa untuk mencegah anak dapat keluar dengan cara melangkah di bawah. 3, mekanisme penguncian harus disediakan untuk mengatasi potensi berbahaya ketika gerbang tidak ditutup. 4, pagar dapat menjadi sentra berkebun anak. Selanjutnya, toilet. Yang pertama, toilet anak terpisah dengan toilet dewasa. Untuk toilet anak tidak memerlukan slot kunci. Pintu toilet anak cukup setengah badan. Rumusan toilet dekat dengan kegiatan anak agar mudah terawasi oleh guru. Kedua, tersedia sarana pembersih, sabun cair dan pengering tangan, yaitu misalnya tisu, untuk membiasakan kebiasaan pola hidup bersih dan sehat. 3, pencahayaan ruang toilet cukup baik dengan sirkulasi udara yang baik
Gula agar tidak mudah tumbuh jamur dan bau. Selanjutnya, yang soal pertama, mengapa lingkungan belajar penting bagi anak? Jawabannya, lingkungan belajar penting bagi anak usia dini karena lingkungan belajar sangat mempengaruhi pada proses belajar anak. Dengan adanya lingkungan belajar, anak bisa berinteraksi sesuai kemampuan secara langsung yang mempengaruhi sikap, tingkah laku, dan kepribadian anak tersebut. Pada hakikatnya, belajar merupakan suatu proses interaksi antara individu dengan lingkungan. Dalam proses interaksi ini dapat terjadi perubahan tingkah laku pada individu. Untuk itu, lingkungan yang berada di sekitar lingkungan anak dan mempengaruhi proses belajar mengajar disebut lingkungan belajar. Lingkungan belajar ini dapat mempengaruhi nilai dan prestasi siswa. Jadi, yang dimaksud dari lingkungan belajar adalah segala sesuatu yang ada di alam sekitar kita yang mempengaruhi proses dan hasil belajar siswa, baik lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah. Jadi, lingkungan belajar tersebut harus diperhatikan oleh semua pihak agar prestasi anak atau siswa dapat tercapai dengan baik. Selanjutnya, yang kedua, apa saja model pembelajaran yang dapat digunakan? Jawaban saya, model pembelajaran yang dapat digunakan dijelaskan menurut Hamdayama 2006 halaman 132 sampai 182, dan macam-macam model pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, model pembelajaran inquiry menggunakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan proses berpikir secara kritis serta analisis kepada peserta didik agar mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan secara mandiri melalui penyelidikan ilmiah. Kedua, model pembelajaran kontekstual merupakan model dengan konsep belajar yang membuat guru untuk mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata. Prinsip pembelajaran kontekstual adalah aktivitas peserta didik. Peserta didik melakukan dan mengalami, tidak hanya monoton dan mencatat. 3. Model pembelajaran expository adalah pembelajaran yang menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada kelompok peserta didik supaya peserta didik dapat menguasai materi secara optimal. 4. Model pembelajaran berbasis masalah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan pada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. 5. Model pembelajaran kooperatif adalah kerangka konseptual rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh peserta didik dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Selanjutnya, di sini ada bagaimana menata lingkungan belajar PAUD. Jawabannya, penataan lingkungan belajar merupakan penataan lingkungan fisik, baik di dalam maupun di luar ruangan. Penataan lingkungan termasuk seluruh aksesoris yang digunakan, baik di dalam maupun di luar ruangan, seperti bentuk dan ukuran ruang, pola pemasangan lantai, warna dan hiasan dinding, bahan dan ukuran, bentuk ukuran, warna, ukuran, jumlah, dan bahan berbagai alat main yang digunakan sesuai dengan perencanaan. Memperhatikan karakteristik anak, kemampuan anak, latar belakang keluarga, lingkungan bermain, dan budaya setempat. Adapun lingkungan anak bermain yang ditata dapat membantu anak memperkirakan berbagai kegiatan yang akan dilakukan, baik pelaksanaannya kelompok maupun individu ataupun tempat alat main yang dibutuhkan. Selanjutnya ada persyaratan ruang bermain di PAUD, yaitu ada 4 bagian. Yang pertama, memilih lokasi bermain. Kedua, meletakkan mainan anak. Ketiga, pemisahan mainan berdasarkan usia. Keempat, pengawasan. Selanjutnya ada mode penataan ruang indoor berdasarkan usia. Mode penataan ruang bermain anak usia 0 sampai 2 tahun. Yang pertama, mode penataan ruang. Anak pada rentang usia 0 sampai 2 tahun berada pada tahap perkembangan sensori motorik dan imitatif, di mana aktivitas yang dominan adalah aktivitas yang melibatkan gerak untuk mengenal lingkungan sekitar dalam jangkauan yang terbatas, eksplorasi dan stimulasi indrawi. Oleh karenanya, mode penataan ruang bermain memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, prasarana dalam ruang bermain, seperti rak atau furniture
ditata secara menarik dan menyenangkan bagi anak. Multifungsi, terbuat dari bahan yang ringan namun kuat, tahan lama, mudah dibersihkan, memiliki desain bagus sesuai fungsi, berkualitas, aman bagi anak, tidak tajam, tumpul atau tidak runcing dan halus bagian permukaannya, sehingga tidak menimbulkan luka kecil dan luka parah akibat terbentur, serta lebih ekonomis. Yang kedua, tersedia bantal dan karpet yang nyaman dari bahan lembut, benang tidak mudah terlepas dan terkelupas, dan tidak berbulu. 3. Warna-warna dasar furniture sebaiknya dipilih warna natural kayu atau satu warna. 4. Memberikan keleluasan gerak bagi anak dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, leluasa bagi anak untuk bergerak atau merangkak, berjalan, berlari kecil. Kedua, lalu lintas untuk anak bergerak berpapasan selebar 1,5 sampai 2 meter. 3. Ruang gerak anak tidak terhalang oleh benda tertentu yang dapat beresiko terhadap keamanan anak. 4. Terpantau, terbuka, dan transparan. Selanjutnya ada area ruang bermain. Adalah area motorik. Area bermain motorik kasar dan motorik halus harus leluasa digunakan oleh anak untuk melakukan berbagai aktivitas gerak. Alat dan bahan yang digunakan di area motorik disarankan terbuat dari plastik, spons tebal, karet yang aman dan sesuai dengan ukuran tubuh anak 0 sampai 2 tahun. B. Area lainnya. Pertama, area bermain lainnya untuk anak usia 0 sampai 2 tahun berbeda dengan area motorik, di mana penataannya harus dapat memberikan keleluasaan bagi anak untuk bereksplorasi dengan berbagai APE yang tersedia. 2. Di area ini perlu disediakan tempat untuk beristirahat anak. 3. Khusus untuk anak usia 0 sampai 1 tahun sebaiknya disediakan tempat tidur terpisah dengan ruang bermain. Selanjutnya di sini ada penataan lingkungan ruang bermain. Lingkungan ruang bermain bagi anak 0 sampai 2 tahun. Pertama, memaksimalkan kontak fisik dan emosional dengan pendidik dan pengasuh. 2. Kontak fisik antara anak dengan pendidik atau pengasuh diperlukan untuk mengembangkan kemampuan mengenali orang-orang di sekitarnya melalui interaksi langsung. 3. Memfasilitasi aktivitas bermain yang melibatkan pengasuh berada dekat dengan anak. Keempat, lingkungan ruang bermain memberikan keleluasaan bagi anak untuk beraktivitas dengan pengasuhnya tanpa terhalang oleh benda atau objek yang lain. 5. Perlu disediakan karpet atau alas yang nyaman bagi anak untuk bermain di lantai dengan didampingi sepenuhnya oleh pengasuh. Pengasuh terlibat secara langsung dalam aktivitas bersama anak dan anak mendapatkan respon langsung dan dari pengasuhnya. 7. Memberikan beragam aktivitas yang memungkinkan anak untuk mengenali objek-objek di sekitarnya. 8. Mendorong anak untuk bergerak agar anak terlatih dan mampu menguasai keterampilan fisik yang baru. 9. Penataan fasilitas dan jarak area bermain harus memungkinkan anak untuk bergerak dan melakukan aktivitas fisik yang beragam. Selanjutnya, model penataan ruang bermain anak usia 3 sampai 6 tahun. Pertama, model penataan ruang bermain. Tahap perkembangan pra-operasional yang dicirikan dengan perkembangan mengenali simbol-simbol bahasa, bermain peran perkembangan sosial, kognitif, dan emosional yang semakin kompleks. Oleh karenanya, ruang bermain yang diperlukan oleh anak untuk beraktivitas untuk mengakomodasi kebutuhan sesuai dengan tahap perkembangannya dengan karakteristik sebagai berikut. Pertama, prasarana dalam ruang bermain harus ditata secara menarik dan menyenangkan bagi anak, multifungsi, dan terbuat dari bahan yang ringan namun kuat, tahan lama, mudah dibersihkan, memiliki desain bagus, berkualitas, aman bagi anak, tidak tajam, tumpul atau tidak runcing, dan halus bagian permukaannya. 2. Furniture perabotan serba mini, ergonomis, fungsional, sederhana, aman, dan nyaman bagi anak. 3. Warna-warna dasar furniture sebaiknya dipilih warna natural kayu atau satu warna. Berikut ini tips pemilihan furniture. Ada 7
Yang pertama yaitu pilihlah warna furnitur yang natural atau satu warna agar APE dan lain-lain lebih menonjol dan terlihat dengan mudah oleh anak. 2. Warna-warna primer, misalnya merah, kuning, biru, dan warna campuran misalnya hijau, coklat, jingga dapat digunakan untuk memberikan aksen pada furnitur. 3. Hindari warna-warna dan furnitur yang dapat menyebalkan mata anak. 4. Penataan furnitur dapat memberikan keleluasaan bagi anak untuk bergerak. 5. Sebaiknya lalu lintas untuk anak berjarak tepat atau selebar 1,5 sampai 2 meter. 6. Ruang gerak anak tidak terhalang oleh benda tertentu yang dapat beresiko terhadap keamanan anak. 7. Terpantau, terbuka dan transparan. Tidak ini memiliki area yang lebih beragam, yaitu area bermain fisik atau motorik, area bermain tenis, area bermain air atau pasir, area bermain peran, area keaksaraan, area sains dan multimedia, area kebersihan diri, dan area tempat penyimpanan barang-barang pribadi anak. Kemudian ini ada memberikan tanggapan atau kesimpulan mengenai bagaimana memilih furnitur. Apa yang diperhatikan dalam menempatkan toilet? Apa yang diperhatikan dalam menempatkan tempat cuci tangan dan bagaimana menata ruang luar atau outdoor? Menurut tanggapan dari saya bahwa memiliki furnitur harus disesuaikan dengan ukuran anak usia dini. Ujung meja dan kursi anak berbentuk tumpul atau tidak runcing. Loker tempat penyimpan buku ataupun alat main anak sebaiknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak mempersulit anak dalam menjangkau alat mainnya. Alat furnitur yang dipilih berbahan kayu. Pastikan cat yang digunakan aman bagi anak. Perhatikan permukaan furnitur kayu. Furnitur perabotan serba mini dan warna-warna dasar furnitur sebaiknya dipilih warna yang natural, kayu, atau satu warna. Adapun yang harus diperhatikan dalam menempatkan toilet, di mana yang kita ketahui bahwa toilet adalah tempat di mana pembuangan benda kotor. Penyebaran virus atau bakteri lebih mudah jika keadaan toilet yang masih kotor. Toilet anak harus berpisah dengan toilet orang dewasa. Ruang toilet dekat dengan kegiatan anak akan mempermudahkan anak menjaga toilet. Sediakan sabun pencuci tangan agar mereka terbiasa untuk pembiasan pola hidup bersih dan sehat. Lalu, pencahayaan ruang toilet cukup baik karena anak-anak takut dengan kegelapan. Kemudian yang harus diperhatikan dalam menempatkan cuci tangan. Bagaimana yang kita ketahui, kebersihan adalah sebagian dari iman, di mana di sini untuk menjaga kebersihan diri dan melatih kebiasaan anak untuk selalu mencuci tangan. Kemudian, baiklah di sini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.